Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Batam, yang terhormat Bapak Tato Wahyu mewakili dari BP Kawasan, yang terhormat Bapak Ali Yoyono dari Poltabes Barelang, yang terhormat para kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, dan kepala bagian serta camat di lingkungan pemerintah Kota Batam, yang terhormat para peserta dan undangan yang berbahagia, dan yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Mustafa MP, Bapak Boy Smita, dan Bapak Sucahyo Harimurti. Sayang kumbang mencari makan, terbang beriring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh undangan dan peserta acara sosialisasi. Acara sosialisasi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2013 tentang penataan titik reklame di Kota Batam, Rabu 19 Maret 2014 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya laporan Ketua Pelaksana kepada Bapak Ketua Haji SPD NPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam, Ketua BP Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Tato, Bapak-bapak atau beliau wakili unsur tidak atau KPD Kota Batam, Bapak Ibu para kepala SKPD, camat dan lurah, teman-teman dari Biro Reklame, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri sosialisasi peraturan Wali Kota Batam tentang penataan titik reklame di Kota Batam.
Untuk itu izinkan saya menyampaikan secara singkat laporan pelaksanaan kegiatan pagi hari ini. Pak Wakil dan Bapak yang saya hormati, peraturan wali kota tentang penataan titik reklame ini sesungguhnya sudah lama kita nanti-nantikan. Kita nanti-nantikan dalam rangka menata reklame yang ada di Kota Batam. Tapi baru kesempatan ini, hari ini kita sampaikan dan kita sosialisasikan. Dan yang paling penting adalah ini akan kita berdomani untuk kita bersama, khususnya kepada Bapak Ibu, teman-teman yang bergerak atau yang berusaha di bidang ini. Sebagai informasi bahwa memang betul reklame merupakan satu dari 9 jenis pajak daerah atau pajak yang dilimpahkan atau menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Sesuai amanat Undang-Undang 28 tahun 2009 ada 11 jenis pajak. Dari 11 itu cuma 2 yang kita tidak lakukan di Batam karena potensi itu tidak bisa terlaksanakan. Pertama adalah penerapan atau pelaksanaan pajak burung walit. Burung walit itu dikecualikan di perda kita. Yang kedua adalah air bawah tanah. Yang 9-nya termasuk reklame kita laksanakan. Nah, khusus reklame memang semakin tahun itu meningkat, baik dari sisi pendapatannya termasuk dari perkembangannya. Nah, terkait dengan itu kita serang saja tidak semata-mata untuk memperoleh PHD di situ, tetapi ada beberapa aspek yang perlu kita utamakan. Nah, secara konsep bahwa sebuah reklame itu harus mengandung beberapa unsur. Yang pertama mungkin yang mendasarnya adalah maksud etik. Etik ini di luar dilarang di dalam perda kita, buat teman-teman teman-teman penyelenggara itu bebas dari unsur sara, dan unsur-unsur memberikan kegiatan atau bertemakan nuansa-nuansa propaganda. Jadi kalau ada LSM yang membuat spanduk yang kalimatnya menyangkut secara pribadi orang, sara dan lain sebagainya, itu tanpa ada perintah kita akan copot di tim kita. Jadi ini mohon di jalur hijau ini juga jadi persoalan. Kemudian menyacak sembarangan reklame itu papan-papan reklame termasuk petunjuk jalan dan sebagainya. Nah ini kita atur. Insya Allah kami sampaikan. Jadi mulai RO 20, RO 30, 35, 50, 70, 100 sampai 200 sudah ada ketentuan. Sudah ada master plan kita. Kalau RO jalan begini 20 misalnya berapa ukurannya? Itu sama semua. Mulai dari persimpangan sampai ke di jalan itu. Antara satu dengan yang lain berapa jarak akan ada, sudah ada di master plan kita. Nah kemudian mungkin nanti Pak Wakil yang akan memberikan arahan kepada kita. Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan, sebenarnya bulan September, tapi diundangkan istilahnya itu baru 2 minggu yang lalu. Ya diundangkan, maka kita sosialisasikan dan berlaku sejak tanggal ini pula. Maka ada salah satu pasal dalam pasal terakhir di dalam Perwako ini dijelaskan, ya pasal 6 dijelaskan reklame yang telah ada, namun berada pada selain titik-titik yang diatur dalam peraturan wali kota ini serta dengan bentuk dan ukuran yang tidak sesuai dengan peraturan wali kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis, baik itu sewa maupun pajak. Jadi begitu sudah selesai kita berikan kemudahan Pak, misalnya hari semalam itu sudah keluar Pak izinnya dan sudah bayar pajak, maka itu kita beri ampun sampai dengan selesai masa akhirnya, misalnya setahun ke depan. Tapi selebih dari itu kita sudah komit dengan BP Batam, dengan tata kota termasuk IMB-nya nanti
akan kita laksanakan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kami mohon maaf itu barangkali yang dapat disampaikan, dan selanjutnya mohon arahan dari Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota kepada kita semua dan kepada para narasumber nantinya, berharap dapat menjelaskan sedetail-detail aturan kita ini, dan insya Allah kami dari Dispenda akan mensosialisasikan peraturan ini kepada seluruh masyarakat Kota Batam, dan hari ini kepada seluruh biro yang hadir, mohon dipahami, dan saya berharap dapat dicerna dengan baik, dan kita pedomani ketentuan ini sehingga Batam tetap menjadi kota yang indah, kota impian bagi kita semua, bukan semata-mata mendapatkan PAD atau mendapat keuntungan dari situ, tetapi bagaimana kita menjadikan Batam lebih baik ke depan untuk kita semua. Sekiranya demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau berjalan cepatkan langkah supaya cepat sampai tujuan. Kalau ada silap dan salah, mohon kami dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari damaikan hati, berikan sumbangsi untuk berdiri di tempat Melayu payung negeri. Pernah berhenti kita berdekat, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkanlah langkahmu untuk maju bersama, menggapai asa dan cita yang mulia. Bergandengan tangan, berjayalah demi Batam tercinta. Jayalah selalu Batam kotaku. Tak pernah berhenti kita berdekat, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkan langkahmu untuk maju bersama, mencapai asa dan cita yang mulia.
Bapak Januar Arka. Sambutan Bapak Wakil Wali Kota Batam kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pak Ako dari BP Batam, Pak Dewa dari Migrasi, Pak Hari Yayono dari Polresta Barelang, ada Polda ya, tokoh salah sebut juga berarti. Dan para kepala dinas, ada Pak Jepridin, Kepala Dipenda, Pak Chandra, Kepala Dinas Kesehatan, Pak Yumas Nur, Kepala Dinas PU, Pak Nababan, Kepala Dinas Kebersihan, Pak Marjuki, Sekretaris Dewan, Pak Jul Hendri, Kepala Dinas Perhubungan, Kabak Hukum dan dari Dinas Pendidikan dan seluruh oh iya, tak nampak amat itu ya. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman, ada yang boleh makan tak kira-kira itu? Dinas yang paling tak sedap disebut Pak Raja Kamar Zaman dan seluruh camat, lurah dan Bapak Ibu lah para pegawai PT usaha reklame yang ada di Kota Batam ini. Pagi hari ini kita hadir Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2013 yang sudah kita canangkan sebetulnya, dan kita pernah ketemu dengan pengusaha di pemerintah Kota Batam lantai 5 kira-kira tahun 2012 kalau tidak salah saya, yang pada waktu itu kita sepakat pada waktu itu kita sepakat bahwa Januari 2013 akan diberlakukan penataan reklame. Tapi alhamdulillah baru hari inilah keluar peraturan wali kota, maka mungkin dalam waktu dekat ini harus segera kita laksanakan. Bapak Ibu para pemilik reklame tak usah khawatir, kita tidak akan merugikan Bapak Ibu. Tadi Pak Tato sudah saya bincang, ditata saja sesuai dengan yang sudah ada, tapi tidak merugikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini harus kita tata Bapak Ibu? Satu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, segala macam model bentuk daripada iklan ini ada di jalan, dan setiap jalan berbeda pula bentuk dan besarnya itu. Ketiga, tidak menjamin keselamatan. Setahun lalu Bapak Ibu saya tidak tahu punya iklan siapa ini yang patah itu nasib baiklah kami tidak pernah keluarkan IMB. Kalau lah pernah kena keluar IMB, kena periksa lah Pak Haryono. Artinya pemerintah sudah bertanggung jawab, tapi ke depan kita akan tanggung jawab. Tentu salah satu yang saya tekankan betul tentang konstruksi ini. Seluruh Batam saya lihat konstruksinya tidak pakai tulang. Coba kita ke daerah lain, semuanya pakai tulang Bapak Ibu, apalagi yang panjang ke atas itu. Tulang yang ada sekarang hanya kerangka, bukan tulang. Kita manusia kalau tak ada tulang belakang saja atau keropos saja lah udah tua, patah Bapak Ibu. Siapa itu? Kasus yang kemarin 3 itu masih dibantu oleh kepolisian. Coba kalau tidak, pemilik sudah pasti diproses pidana Bapak Ibu. Kelalaian menyebabkan orang meninggal. Tapi kita bersyukurlah masih dibantu. Tapi ini kan tidak boleh kita diami. Tidak boleh kita diami. Sesuatu yang salah kalau kita sudah tahu ya kita perbaiki lah. Tapi kalau tidak kita perbaiki maka ini jadi masalah. Kedua, Dinas PU saya bawa hari ini sama perhubungan. Kenapa? Dalam perencanaan ini saya titipkan, jangan sampai nanti merugikan Bapak Ibu pengusaha. Karena pengembangan jalan di Kota Batam ini tetap kita jalankan setiap tahunnya. Saya contoh, setiap jalan di Batam nantinya kita akan bikin 2 jalur Bapak Ibu. Wajib hukumnya itu. Karena banyak masyarakat protes kepada kita. Apa itu? Lupa ya Pak. Setiap jalan di Batam nantinya harus 2 jalur. Tiap jalur harus minimal 2 lajur. Kenapa?
karena menjawab pertanyaan dari masyarakat. Jalan sudah macet. Yang bisa kami lakukan hanya satu, menambah jalur jalan sendiri, kedua, pelebaran, ketiga, membuka lengan jalan yang ada di seluruh persimpangan. Dan ini sudah saya lakukan. Perkembangan teknologi tidak bisa kami tahan. Kalau tahan yang rugi adalah kita semua. Tentunya pada pagi hari ini Bapak Ibu saya kira yang betul supaya nanti pembahasan nanti jangan simpang siur, karena apa yang saya maukan bersama Pak Wali sudah kami sampaikan kepada Pak Jepridin. Apa yang telah kami sampaikan sudah dituangkan di Perwaku. Saya minta untuk ini dilaksanakanlah, karena saya akan kontrol sendiri sehingga nanti tahun depan saya dengan Pak Toto untuk Perwaku ini sudah finish berlaku. Kalau hari ini tanggal 19 ya? 19 Maret 2014, maka 19 Maret 2015 semuanya sudah sesuai dengan Perwaku 52 2013 ini. Sudah sesuai ini nanti Bapak akan tahu apa-apa saja yang kita sudah desain. Dan dalam pelaksanaan lapangan Bapak Ibu saya titipkan, kalau nanti misalnya ada yang tidak sepakat ataupun ada yang dirugikan, udah komunikasikan sajalah, tidak perlu ribut-ribut dan tidak perlulah membawa orang lain harus ketemu Pak Tato misalnya tentang prisor harus begini-begini, nggak usah Bapak Ibu. Saya minta para pengusaha juga dudukkan saja. Saya kira semua permasalahan ini bisa kita selesaikan, tapi kalau Bapak Ibu minta adil itu susah jawabnya, karena adil menurut kita belum tahu adil menurut orang lain. Maka dudukkan saja sehingga nanti apa yang Bapak mau bisa selesai. Kalau tidak juga ya kita duduk sama-sama lah. Baik, saya kira drainase yang ada sudah tidak mampu menahan debit air yang ada Bapak Ibu gunakan. Ini Pak Tato ini. Tahun 75 Batam dibangun hanya untuk 10.000 orang. Hari ini tahun 2014 penduduk kita sudah 1.200.000 yang tercatat. Contoh hari ini pemilu ribut semua. Pak, kami tidak ada hak pilih, kami tak ada pilih, KTP tidak ada. Itu kalau semua mau didata 100.000 lebih ada Bapak Ibu. Artinya penduduk Batam sudah 1.300.000 lebih. Drainase yang ada itu tahun 75 sampai sekarang Nagoya Jodoh ini. Apakah mampu? Kalau sudah tidak mampu, mari kita jaga Bapak Ibu sama-sama. 2 bulan lalu Jodoh tenggelam, salah satunya itu air pasang, drainasenya sumbat. Maka saya sampaikan ini Bapak Ibu, saya minta bantu betul, tolong bantu kami, janganlah ditutup semua sehingga nanti petugasnya dari PU mampu untuk membersihkan. Tapi kalau Bapak Ibu tutup juga, saya mohon maaf betul, mau tidak mau kami gunakan wewenang kami bongkar paksa sehingga airnya bisa ngalir. Contohlah di Windsor hari ini sudah tidak tergenang lagi karena kami bongkar, tapi kasihan yang punya ruko kendaraan tidak bisa masuk parkir lagi. Kami tidak akan mengganti, karena kami tak punya anggaran itu. Kalau kami bongkar, kami biarkan begitu saja, terserah yang punya ruko mau ganti atau tidak. Kalau ganti izin dari kita harus pakai grill semuanya. Sehingga Batam nanti Bapak Ibu, kalau boleh saya jujur ngomong, Pak Tato maaf, 10 tahun lagi kita bisa seperti Jakarta. Saya berani ngomong sebagai wakil wali kota, kalau tidak percaya kita boleh lihat sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena sistem drainase yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Maka saya minta betul kita Bapak Ibu, dalam perjalanan ini sebelum 10 tahun ini harus kami benah semua. Nanti pasti ada yang jadi korban. Korban begini maksud saya, ada yang parit harus kita bongkar. Nanti kalau harus rumah yang harus kita bongkar, mau tidak mau harus kami bongkar. Contoh, drainase Jodoh itu semua di atasnya rumah semua. Maka ini pasti akan bereaksi yang tidak baik. Jadi mau tak mau akan kami laksanakan nanti sehingga masyarakat yang betul-betul punya rumah yang punya izin ini tidak dikorbankan dengan yang ini. Kalau menurut Bapak adil tidak adil saya pun tidak tahu, tapi kami hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup saya sampaikan satu bait pantun lah Bapak Ibu ya. Gadis Melayu sungguhlah cantik, makin serasi memakai selendang. Kalaulah titik reklame tertata baik, tentulah Batam semakin indah dipandang.
Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya untuk supaya acara kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman wa tsabbit lana minal iman wa hsyur lana minal iman ya Allah ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil narasumber kita untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Yang pertama Bapak Insinyur Haji Mustafa MT, Kabid Perizinan Dinas Tata Kota Batam. Dan yang kedua adalah Bapak Haji Boy Zasmita, Kasudit Pengelolaan Pemukiman BP Batam. Dan yang selanjutnya adalah Bapak Sucahyo Harimurti Esos SH, Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Pemerintah Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, pagi. Baik, sebelum kita mulai, kami persilakan ketiga narasumber yang telah disampaikan oleh MC kita. Mohon kiranya Bapak Tengku Mustafa, ST, MT, Kabid Perizinan Bangunan Tata Kota. Kemudian Bapak Boy Zasmita, ST, Kasubdit Pengelolaan Pemukiman PP Batam. Kemudian Pak Sucahyo, Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Pemko Batam. Bapak Ibu yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita, di mana berapa pentingnya sebuah penataan reklame. Akhir-akhir ini bisnis advertising atau lebih dikenal dengan iklan sangat menarik, sehingga di mana-mana kita lihat berkembang tumbuhnya bangunan-bangunan iklan atau billboard yang ada di sepanjang Kota Batam. Ini merupakan kontribusi Bapak dalam menyumbang kemajuan Kota Batam dalam bentuk pajak dan juga dalam bentuk estetika Kota Batam. Namun akan tetapi untuk lebih indah dan rafinya, asrinya kota ini, maka semua itu perlu kita sama-sama melakukan penataan dari sektor masing-masing sesuai dengan kapasitas daripada institusi yang ada di Kota Batam. Baik, untuk tidak memperpanjang pembukaan kita pada pagi hari ini, sebelumnya kami mohon pada Pak Boy Zasmita, baik, kita awali dengan tata cara pengurusan perizinan bangunan reklame di Kota Batam yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Tengku Mustafa. Kepada Pak Tengku Mustafa, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Samad sebagai moderator.
Pak Tato, senior kami, mohon izin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Teguh Mustafa, jabatan sebagai Kepala Bidang Perizinan Bangunan Dinas Tata Kota Batam. Dalam hal ini ditunjuk oleh panitia sebagai narasumber tentang penataan titik reklame di Kota Batam berkaitan dengan izin mendirikan bangunan. Sebelumnya kami akan menerangkan dulu penataan titik reklame di Kota Batam dalam hal bahasa tata ruangnya ialah penataan ruang luar. Apa dimaksud ruang luar? Ruang yang berada pada sisi luar daripada bangunan ataupun peruntukan bagi pada pemilik lahan. Jadi di luar pada itu ada dimaksudkan dengan ruang luar. Contohnya pada sisi roh jalan dan lain-lain. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hadirin yang kami muliakan, dasar hukum daripada penataan titik reklame ini adalah pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP 36, Peraturan Menteri 24 dan seterusnya sampai dengan pada hari ini Perwako Nomor 52 Tahun 2013. Bapak, Ibu yang kami muliakan, definisi daripada bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau keseluruhan berada di atas dan atau air. Jadi segala bentuk bangunan, khususnya mengenai Perwako ini, adalah bangunan yang berada di wilayah Kota Batam. Jadi yang mana letak di pada bangunan itu di atas maupun di perairan. Penataan reklame menempatkan posisi bangunan reklame di Kota Batam sebagaimana diatur dalam Perwako ini adalah tata letak daripada reklame itu sendiri atau bangunannya. Standar reklame di Perwako ini sudah kita atur. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis Dinas Pendapatan Daerah, tidak lepas daripada etika ataupun estetikanya. Jadi dalam hal ini kita membuat satu Perwako khususnya yang berada di ruang luar. Masalah reklame tidak lepas daripada dua yang kita sebutkan tadi. Jadi dalam hal ini menata di segi satu estetika dan etikanya. Ini simpang Keprimo, simpang Kabil kalau tidak salah, terkenal simpang Kabil, sebetulnya simpang Keprimo. Nah ini bisa kita lihat, kita tata dengan rapi dengan kondisi yang sedemikian dan ukurannya jelas, Pak. Jadi bapak-bapak bagi yang bermain ataupun sebagai invest yang menginvestkan dalam hal ini, dalam bapak bisa memilih di mana yang akan bapak pilih ininya, ukuran dan standarnya. Apabila bapak menginginkan ukuran 4x7 dengan kata lain horizontal, bapak bisa memilih di lokasi sebelah kanan. Jadi bapak tidak bisa memaksakan diri yang berada di lain ukuran. Jadi jelas bapak bisa pilih yang mana dan strukturnya tuh sudah kita tentukan, tidak bisa di sembarang letak. Jadi bapak tinggal pilih nanti Pak Boy selaku narasumber di bagian DP yang menentukan
titik reklame, titik lokasinya tuh, tinggal menawarkan Bapak yang mana yang Bapak inginkan. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada saat ini juga kami menyampaikan bahwa kami tegaskan lagi apa yang disampaikan baik Bapak Wakil Wali Kota maupun Kepala Dispenda tadi, bahwa penataan reklame ini masih kita toleransi juga Pak Tato. Apabila bangunan yang berada di sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan ukurannya sama, mungkin bisa diperpanjang. Tetapi apabila ukuran maupun tata letaknya sudah tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, pada saat memperpanjangkan nanti, ini tetap mengacu kepada perwako yang sudah kita rencanakan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa sebelum masa izin habis Bapak ditakut-takuti apabila ada aparat atau yang lain-lain nanti mengaku bahwa ini akan ditebang, akan ini tidak, Pak. Menunggu apa yang kami sampaikan tadi, yaitu sampai batas izin, baik itu pajak maupun izin yang dikeluarkan oleh BP Batam dalam hal ini izin titik. Jadi nunggu sampai tidak berlaku lagi, Bapak memperpanjang, silakan mengacu kepada ini. Nanti pihak BP Batam pada saat memperpanjang mengacu kepada perwako kita ini. Dan pada saat kami mengeluarkan izin mendirikan bangunan pun mengacu kepada perwako ini. Jadi sudah sejalan. Untuk itu demikian persyaratan nanti kami tidak seketat yang berada di satu bangunan, yaitu satu coupling atau satu lahan seperti VL, faktual segala macam, tidak sampai di sana. Kami hanya mempersyaratkan izin letak ataupun izin lokasi yang dikeluarkan oleh BP. Gambar yang diinginkan sudah kita bikin standarnya, tinggal Bapak pilih yang mana. Nanti tinggal memilihkan berapa ininya buah, dan nanti ada rekom salah satunya dari Dispenda menyatakan sudah bisa diterbitkan, maka kami IMB akan keluar. Jadi tidak terlalu mempersulit persyaratan. Dan harga retribusinya pun dipungut berdasarkan harga konstruksi dikali 1,75%. Mungkin demikian Bapak narasumber yang bisa kami sampaikan nanti secara detail untuk penataan atau peletakan segala macam lokasi nanti disampaikan oleh Bapak kita dari BP Batam, dan secara hukum nanti dari bagian hukum. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pagi hari ini, yaitu sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2013. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui memang hal ini sebenarnya cukup lama kita nantikan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan reklame ini bisa berjalan dengan berbagai aspek, khususnya aspek etika, estetika, keselamatan, keamanan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan masuk ke dalam hal-hal yang bersifat teknis administratif, tapi saya hanya melihat bagaimana ketentuan terkait dengan penataan titik reklame ini dari sudut pandang aturan hukum yang ada, dan juga tujuan dari dibentuknya peraturan wali kota ini.
tentu saja Bapak Ibu sekalian, pada saat kami duduk bersama antara pemerintah kota dengan BP Batam, bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Jadi ini cukup waktu yang cukup panjang sehingga kita bisa mempunyai visi yang sama. Namun demikian, hal ini saya pikir tidak menghambat keinginan pimpinan sebagaimana tadi disampaikan dalam sambutannya, bahwa kita ini Batam ini sesuai dengan visi misinya, dan juga selain ada pemerintah daerah di sini kita juga punya BP Batam. BP Batam. Namun ketika kita sudah mulai sering berdiskusi, sering menyampaikan pandangan, kita bisa coba lihat dari ketentuan apa yang bisa kita masuk untuk melakukan penataan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan ketentuan bangunan gedung. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Titik awal adalah bagaimana kita melihat cara pandang dulu. Yang pertama, kita memang selain penataan ruang, juga ketentuan bangunan gedung, Bapak Ibu. Jadi memang saat ini kalau kita coba perhatikan, kenapa sebenarnya undang-undang ini ada dan perda kita ini ada? Karena memang sekarang sudah banyak kejadian. 11 tentang bangunan gedung. Kami alhamdulillah sudah antara pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sudah memiliki yang namanya keputusan bersama tentang penyelenggaraan reklame ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya keputusan bersama ini berarti Bapak Ibu yang dulu pertama kali awal mulai menyelenggarakan usaha reklame yang masuknya melalui pemerintah daerah, kemudian dulu masuk melalui BP Batam, sekarang nggak bisa lagi parsial. Kami sudah pasti akan saling kait-mengkait dan simultan, karena di dalamnya jelas ditetapkan bagaimana penyelenggaraan reklame oleh BP Batam dan juga oleh pemerintah daerah, serta kewajiban-kewajiban apa saja yang memang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan reklame itu sendiri. Jadi saya jamin Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena memang inilah momen kami bersama-sama untuk dimulai bersama-sama dan mewujudkan tujuan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir inilah kenapa saya harus duduk di sini dan saya bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain narasumber adalah untuk memperkuat kenapa harus ada aturan ini, bagaimana sejarahnya aturan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu untuk bisa masuk hal-hal yang diatur di dalam peraturan wali kota ini, kami melihat apa dan bagaimana aturan-aturan yang bisa kita terapkan untuk mengikat Bapak Ibu, menertibkan Bapak Ibu, membuat nyaman Bapak Ibu, dan memberikan kepastian pada Bapak Ibu, kepastian hukum pada Bapak Ibu dalam menyelenggarakan usaha reklame. Jadi di sini ada sanksi administrasi dan pemidanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya pikir pengertian reklame Bapak Ibu lebih memahami dari saya, karena keseharian Bapak Ibu lah yang memang membuat bagaimana kami selaku yang memang diposisikan di bidang legal ini merumuskan bagaimana norma-norma itu bisa kita masukkan. Artinya bisa saja hari ini terkait dengan pengertian reklame dibatasi dengan definisi ini. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan dinamika penyelenggaraan usaha reklame, hal ini bisa saja semakin diperluas. Jadi Bapak Ibu sekalian,
tentu dengan adanya usaha Bapak Ibu di bidang reklame ada konsekuensi. Selain tadi harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, juga ada ketentuan yang harus dibebankan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian, dari tujuan itu saya akan coba secara sepintas saja kenapa penataan reklame dilakukan sesuai master plan titik reklame. Jadi kalau kami coba merujuk kepada penataan reklame yang sudah dibuat teman-teman di Batam dalam master plan-nya. Di sini ada beberapa hal yang saya yakin baik kami selaku penyelenggara pemerintahan maupun Bapak Ibu selaku warga masyarakat tentu akan mencoba mempertimbangkan bahwa memang aspek-aspek ini menjadi perhatian kita bersama. Pertama, tentu di sini kalau kita lihat tahapannya adalah mulai dari DP Batam. Kemudian kita memenuhi kewajiban-kewajiban itu sehingga setelah Bapak punya kepastian untuk mendapatkan titik itu, baru Bapak memenuhi kewajiban-kewajiban administratif seperti izin mendirikan reklame dan lain sebagainya, izin penyelenggaraan reklame dan lain sebagainya, dan juga kewajiban-kewajiban pajak maupun retribusi yang memang kalau itu dikenakan pajak atau retribusi. Administrasi yang diberlakukan adalah standar menurut peraturan ini. Apabila misalnya Pak Mustafa melebih-lebihkan persyaratan itu, seperti tadi dibilang Pak Wakil Wali Kota, Bapak Ibu, laporkan pada beliau. Baik oleh DP Batam maupun pemerintah daerah, tentu yang kita harapkan bisa terwujud adalah lingkungan kota yang tadi saya katakan, bersih, indah, asri, hijau, dengan penempatan reklame yang telah tertata. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Adapun ada hal-hal yang kurang pas ataupun salah saya dalam menyampaikan ini, hanya semata-mata keterbatasan saya sebagai manusia. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Pak Tato, mewakili BP Batam untuk menyampaikan master plan reklame Kota Batam, yang mana master plan ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan pengelolaan reklame di Kota Batam secara keseluruhan, yang merupakan sudah tim terpadu yang komprehensif antara pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sebagai suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menguasai HPL lahan di daerah-daerah yang kebetulan untuk penataan reklame ini ada di ROW jalan seluruh Kota Batam. Nah, mungkin kami sampaikan yang pertama konsep dasarnya. Konsep dasar tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman dari bagian hukum. Ada beberapa standar yang kita lakukan dalam perencanaannya. Nah, mungkin ini sekilas saja dari standar etik. Tadi kayaknya penjelasannya sudah lengkap. Dan selanjutnya slide kedua. Nah, kemudian tentang zonasi penempatan titik reklame. Ada 3 zonasi yang kita terapkan dalam rencana induk reklame Kota Batam ini. Yang pertama, zona larangan. Zona larangan itu adalah zona pada ruang jalan yang melintasi ini di mana dilarang untuk mendirikan reklame, Bapak Ibu sekalian. Nah, zona larangan ini ditetapkan yang pertama pada daerah Batam Center yang merupakan kawasan pusat pemerintahan Kota Batam. Dan kemudian zona ini juga mencakup area yang merupakan landmark atau bentang alamnya yang di Kota Batam, seperti reservoir air kita yang ada di Sungai Ladi dan di Dam Muka Kuning. Nah, itu kita juga tidak akan memberikan izin titik reklame di situ gitu. Zona larangan ini mencakup semua
pulau jalan yang ada dan termasuk median jalan. Jadi di median jalan, di pulau jalan, baik jalan yang ada di persimpangan maupun ruas jalan lurus itu di dalam penataan reklame kita itu tidak diperkenankan untuk mendirikan reklame. Nah, yang kedua, zona bebas untuk menempatkan reklame. Zona bebas menempatkan ini sesuai dengan ketentuan di mana zona ini. Yang keempat, pada sudut belokan pada simpang diperkenakan maksimal 3 buah reklame. Kemudian selanjutnya pada lengan sebuah simpang diperkenakan 3 buah dan maksimal 5 buah. Jadi yang ada lengan nanti kita akan coba diperlihatkan slide-nya. Kemudian pada simpang jarak antara reklame yang berbaris minimum 2 meter. Jadi antara satu reklame dengan reklame lain di sebelahnya ada jarak space kosong selebar 2 meter atau setara dengan lebar tajuk pohon ukuran sedang. Karena dalam penataan reklame ini kita akan juga termasuk akan mempadu padankan dia dengan pertamanan. Jadi di dalam konsep kita ke depan, pengusaha reklame juga akan mempersiapkan taman juga di bawah. Treknya tidak lurus, artinya jalan melengkung. Nah, ini kita sudah ada membuat aturan juga sehingga memungkinkan positioning untuk yang lebih pendek dari aturan ini. Yang ketiga, pada ruas jalan antar simpang di RW 50 sampai RW 100 jarak antar reklame adalah 100 meter juga. Kemudian penempatan reklame berukuran 3x4 tidak diperkenankan di persimpangan. Nah, jadi kalau untuk reklame yang ada di posisi-posisi ini minimal ukurannya lebih dari mungkin 4x6 biasanya ini. Polanya yang kita sudah siapkan. Kemudian pada ruas jalan antar simpang di RW 30 jarak antar reklame adalah 50 meter. Ini adalah jarak minimal. Kemudian reklame diperkenankan ditempel pada jembatan penyeberangan atau JPO atau flyover. Tetapi ini ada catatannya. Setiap permohonan yang mengajukan ini ke kita untuk di tempat-tempat seperti flyover atau jembatan penyeberangan ini, dia harus mendapat rekomendasi dari instansi yang mendirikan bangunan di situ gitu. Mungkin seperti kalau di Muka Kuning yang bikin JPO-nya dari pemerintah provinsi, Pak ya. Nah, terus nanti setelah itu nanti akan ada dikeluarkan juga rekomendasi teknis dari perhubungan dan kepolisian serta nanti dari YB untuk bagaimana persetujuannya. Nah, mungkin itu. Dan selanjutnya ada contoh penempatan sebagai media periklanan dapat ditempatkan di jalan lokal dan lingkungan dalam satu kawasan, tidak boleh di jalan arteri. Nah, ini yang mungkin dalam penataan master plan reklame ini ada beberapa reklame kita sekarang yang bentuk tipe bando yang pasti tidak akan diperkenankan dengan aturan yang sudah kita adakan. Nah, ini ada beberapa, kalau tidak salah kami di daerah Nagoya, terus ada juga di daerah Lubuk Baja. Yang ke depan kita tidak akan memperkenankan lagi adalah bentuk seperti ini dalam bentuk dia konstruksi sendiri. Nah, kemudian reklame berbentuk pilon dapat ditempatkan di area gedung milik pemohon. Nah, biasanya kalau pilon ini pola-polanya seperti di SPBU, kemudian perbankan, pola-polanya yang dan beberapa hotel. Nah, mereka ada periklanan ini untuk menempatkan spanduk di tempat-tempat yang sudah ditentukan ini, di panggung spanduk. Jadi tidak di pohon, tidak menanjak sembarangan, karena terus terang dari estetika sangat tidak bagus untuk kota Batam. Kemudian penempatan reklame jenis. Nah, terus selanjutnya, nah, bentuk desain reklame. Desain reklame diperkenalkan beragam menurut lokasi penempatan reklame dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pada simpang bentuk reklame diperkenalkan adalah untuk bentuk vertikal atau horizontal. Tetapi pada setiap simpang dia harus seragam. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, karena ada beberapa tempat yang sudah dipasang ada yang vertikal, ada yang horizontal, dan ada juga yang campur aduk sekarang seperti di
simpang 3 Nagoyake. Nah itu tidak seragam. Dengan diberlakukannya aturan kita yang sekarang ini, ke depan kami akan segera juga menyurati Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk kita akan menetapkan posisi-posisi yang strategis tadi, yang kalau tidak salah di warnanya warna kuning tadi, yang penempatan reklame terbatas, akan kami keluarkan pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian kalau daerah itu akan kita tempatkan reklame sesuai standar yang di dalam aturan master plan kita, apakah itu horizontal atau vertikal gitu. Dan kami berharap Bapak Ibu semua bisa menyesuaikan dengan aturan ini nanti. Kemudian pada ruas jalan antar simpang di RW 30 dapat digunakan bentuk vertikal. Yang selanjutnya pada ruas jalan antar simpang di RW 50 sampai dengan 200 dapat digunakan bentuk vertikal maupun horizontal dengan memperhatikan nilai estetika. Nah, nilai estetika ini berhubungan yang pertama dengan kondisi existing yang sudah ada, dan selanjutnya untuk penempatan baru akan kita adakan penyesuaian sesuai dengan ketentuan itu. Bandara, yang arah ke bandara, kalau kita lewat bandara ke arah Mongsa, di sebelah kiri itu ada kabel udara. Nah selanjutnya konstruksi reklame. Nah persyaratan untuk struktur reklame di master plan kita sudah disiapkan semua seperti yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi. Jadi teman-teman pengusaha reklame silakan nanti setelah mengajukan titik ke kami menyesuaikan dengan aturan itu gitu. Jadi ini berbeda mungkin dengan perlakuan IMB umumnya Pak Mustafa ya. Kalau IMB yang umum untuk rumah atau tempat-tempat lain biasanya mengajukan permohonan gambar IMB-nya dulu gitu. Kalau ini kita mengikuti gambar yang sudah ada. Nah mungkin ini untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nah selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Moderator, Pak Somad. Mungkin ada teman-teman yang mau diskusi atau apa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam kesempatan ini Pak, nama saya Kompol Hari Yoyono. Saya mohon petunjuk dan saran. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak narasumber tadi sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat akurat. Tapi untuk dalam keselamatan masih juga ada perlu saran-saran dari kami, yang mana telah disampaikan oleh Pak Wali tadi bahwasanya bangunan tersebut harus ada tulangnya, ya kan? Harus ada tulangnya. Ini sangat bagus sekali ide dari beliau. Perlu kami sampaikan di sini untuk bangunan untuk bangunan tersebut, bangunan daripada reklame tersebut harus sesuai dengan standar nasional yang disampaikan oleh Bapak tadi. Juga di sini perlu kami tekankan untuk arah atau posisi daripada papan reklame tersebut, kalau bisa jangan mengarah ke jalan, ya, lebih dekat dengan jalan. Kita harus lihat ketinggian daripada papan reklame tersebut. Kita harus perhatikan berapa ketinggiannya. Kira-kira kalau dia jatuh sampai nggak ke jalan tersebut, ini ditempatkan di mana yang strategis segala macam. Kemudian yang terakhir Pak, mohon maaf ini banyak sekali. Yang terakhir masalah spanduk Pak, ya, spanduk yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bahwasanya ada panggung daripada spanduk. Yang kami perhatikan panggung daripada spanduk itu ada beberapa titik dan juga tidak strategis tempatnya. Sedangkan kegiatan masyarakat di Pulau Batam ini cukup banyak sekali. Boleh dikatakan setiap bulan itu ada ya kegiatan masyarakat yang sifatnya mengumpulkan masyarakat. Perlu dipasang spanduk dan sebagainya. Apalagi kampanye seperti ini Pak, ya, kita juga tidak bisa menepis dari kegiatan dari itu. Ini juga bisa membahayakan daripada keselamatan lalu lintas Pak. Jadi kami dari Direktorat Lalu Lintas menyampaikan
siapa yang berkompeten daripada merapikan atau menata daripada spanduk-spanduk tersebut, Pak? Apakah disosialisasikan apabila ini mengganggu arus lalu lintas, pandangan kita untuk ini kegiatan di lapangan, di jalan, ini harus disingkirkan atau dicabut? Siapa berkompeten di situ, Pak? Jadi 3 dari kami, mohon ada solusinya. Ini juga untuk kepentingan kita bersama, pengguna jalan, masyarakat Kota Batam pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Pak. Tulangan tadi Pak, sebetulnya tulangan yang mana harus kuat dengan mempertimbangkan berat bangunan itu sendiri dan daya tolak angin Pak, itu tetap kita perhitungkan. Dan beban kejut dalam hal ini seandainya ada terjadi tabrakan Pak, mengakibatkan benturan, nah itu harus dipertimbangkan juga. Mungkin secara teknis Pak bisa kita lihat apa yang Bapak mintakan tadi. Ini Pak dengan ukuran jelas, besi yang digunakan Pak ada ukurannya juga, tinggi bangunan dan ini standar sudah kita masukkan di dalam perwako. Jadi bagi pemohon tidak perlu menggambarkan lagi Pak. Nanti titik pada saat pengajuan izin disampaikan kepada pihak BP Batam akan mematok di mana letaknya tadi sesuai dengan master plan yang kita punya. Jadi tidak bisa bergeser lagi Pak. Jadi kita jelas apabila tumpang segala macam sudah diperhitungkan jarak pandang tadi Pak. Jadi pihak BP akan mematok letak daripada bangunan itu sendiri. Dan terima kasih Pak diingatkan tadi arah Pak. Arah memang sudah kita sepakati juga di perwako ini di dalam master plan-nya. Saya contohkan Pak, asuransi ini jelas Pak. Kita mohon nanti Pak dari BP Batam pada saat awal daripada permohonan TV, tolong Pak ini diingatkan daripada kepolisian maupun imigrasi ataupun apapun yang bersifat layanan instansi publik, itu sudah kita siapkan. Mungkin Pak Joko bisa coba dilihatkan di satu simpang. Nah ini ada titik, ada yang berwarna garis merah itu, itu sudah kita rencanakan bahwa di situ nanti Pak. Jadi yang lain silakan dari pihak permohonan, yang merah itu nanti untuk pelayanan publik. Ini jelas. Ya. Masalah spanduk Pak, karena ini bukan bersifat struktur konstruksi, mungkin dalam hal ini nanti disampaikan oleh Bapak Moderator, kebetulan dari Dinas Pendapatan Daerah, nanti beliau bisa menerangkan masalah siapa yang berkompeten. Mungkin terima kasih Pak narasumber. Mungkin kalau ada dari sedikit Pak, paling nambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi. Mungkin terkait dengan yang sudah dijelaskan, hanya ada yang perlu lebih diperlengkap saja Pak. Artinya bahwa selama ini memang kita sudah berlakukan itu Pak, bahwa ketentuan asuransi tadi. Jadi memang khususnya di Kota Batam sudah cukup lama Pak, 2007 atau 2009 gitu, kita memang mewajibkan setiap penyelenggara reklame yang sudah mendapatkan izin, sebelum izin itu terbitkan harus ada juga jaminan asuransi itu Pak. Jadi memang prosesnya bukan di BP Batam, hanya di kami Pak. Kalau BP memang dia terkait dengan titik luasan lahan, bagaimana penempatan, nah mereka. Tapi ketika memang sudah mau tayang Pak, mau reklame itu sudah mau mulai tayang, nah kita wajibkan dulu itu Pak. Jadi konteksnya kemarin memang cukup
alot Pak pembicaraan ini. Kenapa? Karena kalau ada di BP Batam, hitungnya dari mana Pak preminya? Gitu. Karena belum ada. Mereka masih seputar hanya titik lahan untuk reklame. Tapi kalau di kami di Spenda, dia kan sudah berdiri Pak, tapi belum bisa tayang. Jadi baik, terima kasih. Bagaimana Pak? Baik. Mungkin sebelum kita lempar ke rekan-rekan yang lain, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama Pak, kita juga akan melakukan koordinasi lantas, khususnya pengamanan daripada konstruksi, kemudian spanduk Pak. Menyangkut spanduk itu sebenarnya pembersihannya ada di Dispenda Pak, tim gabungan Dispenda bersama Satpol PP. Kita sudah siapkan panggung-panggungnya. Memang pada awalnya itu panggung itu berada memang di luar daripada berada di jalur aman. Tapi dengan ada perkembangan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, ada beberapa jalur jalan yang mengalami pelebaran Pak. Salah satunya ada di Tunas 3 ya Pak ya. Kalau Bapak lihat, saya yakin Bapak pernah lihat itu salah satu faktornya. Nah dulunya dia berada di zona aman, sekarang sudah berada di zona tidak aman karena ada pelebaran jalan. Nah insya Allah Pak, kalau tidak ada halangan itu di akhir tahun ini kita dapat persetujuan anggarannya untuk dipindahkan Pak, dipindahkan ke zona aman. Di antaranya. Kemudian ada spanduk yang teman-teman kita akan pasang di bukan di tempatnya Pak. Nah ini yang sebenarnya PR berat buat kita. Kadang-kadang kita malam-malam kita kerjakan itu, nah itu kita gabungan Pak selama ini. Terkadang kalau kita nyambung ke dalam, kita tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang kita minta bantuan pengaman dari pihak kepolisian di Poltabes agar jangan sampai terjadi. Atau sudah pada Pak Info ini. Nah, betul dari lantas juga ada, nanti kita koordinasi lah Pak, kita saling sharing. Mungkin Bapak keluhan apa yang dialami dengan bangunan Bapak di sana, Bapak kebetulan beliau ada di sini, bisa langsung sharing Pak. Nanti yakin ada jalan